Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ridwan Putra dengan NIM akhir 1093. Saya dari Prodi Sistem Informasi dari kelas B. Baik, di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan hasil apa yang sudah saya kerjakan. Oke. Nah, di sini di jawaban dari soal nomor satu, ini adalah hasil codingan saya, hasil pekerjaan saya. Di sini saya akan menjelaskan di bagian nomor satu dulu. Nah, di sini di ketiga ini itu yang pandas itu dan si bor ini digunakan untuk manipulasi atau digunakan untuk memanipulasi tabel data yang dimana bisa mengambil datasetnya. Untuk datasetnya seperti ini. Lalu di bagian ini Kamins itu berarti menggunakan algoritma utama yang dari library Clear yang dimana untuk mencari kelompok data secara otomatis. Lalu drop nah ini nih gunanya untuk apa ya? Paling penting lah yang dimana jika tidak ada ini sangat krusial karena algoritma K-means itu tidak bisa berjalan jika ada data yang kosong. Oke, lanjut ke bagian oke ini. Reset intake drop through. Nah, di sini tuh tugasnya untuk mengatur ulang nomor baris supaya itu bisa rapi setelah baris kosongnya itu dibuang. Lanjut masuk ke normalisasi min max. Nah, di sini nih dari sini is nah, ini lalu ini itu bagian min mana dong? Oh ini bagian min max calling ini itu sangat penting. Yes, Hmm. Nah, bagian di sini tuh sangat penting karena dataset ini tuh atau enggak itu berat badan atau body mass yang memiliki angka ribuan, sedangkan kedalaman paru itu hanya belasan, yang dimana tanpa menormalisasi angka ribuan yang mendominasi perhitungan jarak. Nah, sehingga eh, variabel kecilnya itu dianggap nggak penting. Nah, dengan ini tuh semua angka itu diubah ke rentang 0 sampai 1 untuk hasil tanya seperti ini. Ini. Lalu yang tadi itu masuk ke normalisasi min max. Nah, ini. Lalu selanjutnya apa ya? Ini deh, source clustering. Nah, di sini nih, nah, ini bagian otak dari kode yang bekerja. Nah, di N cluster ini itu kita tuh memerintahkan AI yang dimana untuk membagi penguin ke dalam 3 kelompok. Nah, biasanya ini disesuaikan dengan 3 spesies penguin yang ada di dataset ini. Lalu di random state sama dengan dua ini itu menunjukkan agar hasil clusteringnya itu selalu sama di setiap kode yang dijalankan atau konsisten lah kayak gitu. Lalu di fit predict ini tuh menjelaskan bagaimana algoritma yang bisa mempelajari pola pola data yang sudah dinormalisasi.
dan bisa langsung memberikan label kelompok dari 0, 1, atau 2 pada pada setiap datanya. Nah, di eh, bagian akhir ini yang nomor satu ini itu kolom baru itu yang pertama cluster itu ditambahkan ke data frame asli yang dimana kita ini bisa melihat dari sana tuh kayak penguin dengan dengan spesies yang sama masuk ke dalam kelompok atau klaster yang sama atau enggak jadi kayak gitu. Nah, buat kesimpulannya itu kayak codingan ini tuh alur data science-nya itu alur data science-nya itu standar. Jadi kayak gitu. Oke, untuk nomor dua, pertanyaannya seperti ini. Lalu hasil codingan saya itu seperti ini. Nah, di sini bagian spesies colors ini tuh menentukan warna khusus untuk setiap spesies supaya itu mudah dibedakan secara visualnya kayak orange, ungu, bahkan toska kayak gitu. Lalu di pairs, pairs ini tuh eh, berupa daftar pasangan atribut yang ingin dibandingkan. Aku kasih contoh kayak membandingkan panjang paruh dengan lebar paruh. Jadi seperti itu. Lalu di pair label sini itu judul yang akan ditampilkan di atas setiap grafik. Oke. Hmm. Nah, ini saya akan jelaskan di bagian sini nih. Sorry. Nah, di sini nih perintah ini membuat sebuah bingkai besar yang dapat dibagi menjadi 4 area plot, yang dimana 2 baris dan 2 kolom. Nah, ukuran keseluruhannya itu diatur menjadi 14 dikali 10 inch gitu. Lalu di sini nih for item sampai C color ini eh, iterasi dan pembuatan grafik atau looping. Nah, di bagian ini melakukan kode perulangan untuk mengisi keempat area plot tadi yang di sini nih. Nah, di mana ya? Nah, di access plot ini tuh tujuannya tuh mengakses setiap kotak plot dari satu per satu. Lalu di sini, di Max ini, itu melakukan filter data. Nah, jadi ini data digambar dalam per spesies. Nah, misal kayak gambar semua titik Adley dulu itu baru Chinstrap dan seterusnya. Jadi kayak gitu. Lalu di ini, edge scatter ini, nah ini, nah ini nih, edge scatter ini menggambarkan titik-titik datanya. Nah, kayak alfa 0, sama dengan 0,6 ini membuat titik agar transparannya itu jika ada titik yang bertumpuk itu tetap terlihat. Lalu di S sama dengan 30 ini itu mengatur ukuran titik. Oke, lanjut di bagian ini nih. Nah, di sini tuh merujuk kepada pengaturan estetika dan skala. Nah, karena data yang digunakan adalah di di f underscore norm itu eh, skala sumbu X dan Y diatur tetap di antara 0,0,0 min 0,05 sampai 1,5. Nah, ini nih memastikan supaya grafik itu memiliki skala yang sama sampai mudah dibandingkan gitu. Nah, di sini nih bagian sini ini masuk dalam penyimpanan dan penampilan. Nah, di LTT tag layout ini itu mengatur jarak antar grafik agar tidak tumpah
agar tidak tumpah tindih dan teksnya itu nggak terpotong. Lalu di save file ini nih, maaf, di save file ini nih itu menyimpan hasil visualisasi menjadi file gambar atau PNG lah dengan kualitas tinggi gitu. Lalu di show ini itu menampilkan di layarnya. Oke, untuk hasilnya itu seperti ini. Lanjut di pertanyaan nomor 3. Untuk pertanyaan 3 seperti ini dan hasil codingan saya seperti ini. Nah, sama seperti sebelumnya, jika data dibersihkan dari nilai kosong dan dilakukan normalisasi min-max itu biar jarak antara titik data itu bisa dihitung secara adil. Oke. Oh, saya akan menjelaskan di bagian ini nih. Langsung aja ke 6. Looping untuk menghasilkan perpasangan atribut. Nah, di kode ini nih, mana tadi? Nah, ini nih, kode ini set. Nah, kode ini tuh melakukan looping untuk setiap pasangan fiturnya, kayak panjang paruh versus lebar paruhnya. Nah, di sini variabel X ini mengambil data mentah dari dua kolom untuk diproses oleh mesin, kayak gitu. Terus ini eksperimen dengan nilai K sama dengan 2, 3, dan 4. Nah, di dalam setiap pasangan fitur itu kode menjalankan perulangan lagi untuk membandingkan sejumlah klaster. Nah, di sini bagian mana ada? Nah, ini nih, init sama dengan 20 ini itu menunjukkan algoritma yang akan mencoba 20 posisi awal pusat kelompoknya yang berbeda dan memilih titik terbaiknya itu kayak gimana. Nah, ini nih kenapa kok dilakukan itu ya biar hasilnya optimal aja kayak gitu. Lalu di mana ada? Nah, ini nih. Kayak field predict ini nih. Nah, ini ya. Ya, ya. Nah, di sini tuh adalah nilai BCSS-nya yang dimana semakin kecil nilainya berarti titik datanya itu semakin rapat dengan pusat kelompoknya. Jika itu baik, selanjutnya saya akan menjelaskan di visualisasi klaster dan setroid. Nah, pada setiap grafik subplot itu kode itu menggambarkan satu titik data yang dimana hasilnya itu diberi warna sesuai label klasternya, kayak K colors gitu. Ada di sini. Lalu kedua itu ada centroid atau bintang hitam. Terus yang ketiga itu ada Python. Oke. Hmm, Explorer. Nah, di sini nih. Nah, ini adalah bagian terpenting yang dimana itu bintang hitam menunjukkan pusat massa dari setiap kelompok Cummings yang dimana bekerja dengan cara menggeser bintang sampai bintang itu benar-benar berada di tengah kelompok datanya. Ya gitu. Oke, terakhir saya akan menjelaskan di sini ganti nama file agar tidak tertimpa. Nah, di file lama ini nih, file lama sampai sini itu kode ini kayak sangat praktis karena setiap kali selesai itu membuat satu set grafik, misalnya kayak perbandingan K untuk panjang versus lebar paruhnya, lalu hasilnya tuh langsung disimpan menjadi file gambar yang berbeda secara otomatis. Itu. Oke,
Untuk penjelasan nomor 3 itu saja. Baik, langsung ke nomor 4. Untuk soalnya seperti ini. Untuk hasil pengerjaannya itu seperti ini. Nah, di sini ini ada perhitungan WCSS atau looping K1 sampai 8. Oke. Nah, di WCCS underscore list ini sampai di sini ini nih memiliki arti masing-masing yang dimana itu WCSS itu total jarak kuadrat antara setiap titik data dengan pusat kelompoknya. Nah, logikanya itu kayak semakin banyak kelompoknya, nilai WC, nilai WCC, nilai WCSS-nya itu pasti akan semakin kecil karena jarak titik ke pusatnya semakin dekat. Nah, namun ketika kita tidak ingin yang terlalu banyak itu bisa dibilang tidak informatif. Oke, itu udah penjelasan dari sini yang tadi itu. Yang ini. Lalu saya akan jelaskan di sini nih. Nah, di sini nih secara simpelnya itu mencari titik sipu, yang dimana bagian ini paling titik paling patah secara otomatisnya. Nah, karena kode ini yang pertama itu kodenya itu menghitung penurunan selisih WCSS-nya setiap K-nya itu bertambah. Lalu max drop-nya itu mencari di mana penurunan yang paling drastis bisa terjadi. Dan titik setelah penurunan drastis itu yang disebut siku bisa dibilang titik ini nih biasanya grafiknya tuh mulai melandai. Itu. Ekspor. Oke, selanjutnya saya akan jelaskan di sini nih. Nah, di sini masuk di bagian visualisasi grafik. Nah, di yang warna biru itu menampilkan hubungan antara jumlah K-nya dengan nilai WCSS-nya. Lalu garis putus-putus merah itu menandai nilai K-nya itu dianggap tidak berdasarkan hitungan otomatis tadinya. Teorinya ada di sini. Lalu di bintang titik merah, oh enggak ada di ini sih. Titik merah ini memberikan penekanan visual pada titik sikunya. Oke, grafik ini nih dibaca seperti lengan manusia. Nah, kesimpulannya itu kayak eh, nilai K ini titik siku yang paling ideal untuk digunakan pada proses clustering sebenarnya. Jadi kayak gitu. Oke, lanjut ke nomor 5. Untuk pertanyaannya seperti ini. Lalu untuk hasil coding saya itu seperti ini. Nah, di sini ada penetapan keputusan KBS. Di sini ini berdasarkan analisis elbow method pada tahap sebelumnya bahwa ditemukan angka 3 adalah jumlah kelompok yang paling ideal. Nah, kode ini mengunci nilainya sampai bisa diterapkan pada semua pasangan atributnya. Kayak gitu. Oke, lanjut ke sini nih. Sini nih masuk kepada implementasi Cummins final. Nah, di KM ini, nah KM ini atau enggak ini deh, bit predict ini, itu eh, mesinnya itu mempelajari pola posisi data feednya dan langsung memberikan label cluster satu, cluster 2 atau cluster 3 pada setiap baris data prediknya. Oke.
Hmm. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian, nah di sini floating centroid bintang hitam. Oh, sampai sini aja berarti. Nah, di sini nih masuk ke dalam bagian pitonnya. Nah, bintang hitam. Nah, bintang hitam ini nih adalah titik pusat dari setiap kelompoknya. Nah, posisi bintang ini itu mewakili rata-rata karakteristik dari semua penguin yang ada di dalam kelompok yang ada di sini. Oke. Ya, itu saja yang bisa dijelaskan di mana? Nomor 5. Lanjut ke nomor 6. Nah, di sini ini adalah pertanyaannya. Lalu codingan saya seperti ini. Sama. Oke. Nah, mana ada? Oke. Bagian ini inisialisasi plot samping-sampingan. Nah, kode ini nih membuat satu baris yang berisi dua kolom grafik. Yang pertama tuh ada grafik kiri atau AX1. Yang kedua tuh ada grafik kanan atau AX2. Nah, di grafik kirinya itu menampilkan data berdasarkan label asli dari alam atau spesiesnya. Lalu di grafik kedua atau kanan itu menampilkan data berdasarkan hasil tebakan algoritmanya. Hmm, oke, bagian ini. Nah, di sini nih terdapat plot kiri atau bisa dibilang ground truth atau kebenaran asli. Nah, di sini nih warna titik itu ditentukan oleh spesies aslinya kayak Adelie, terus apa namanya Chinstrap atau Ginto. Nah, di grafik ini itu berfungsi sebagai acuan atau kunci jawabannya untuk kita membandingkan dengan hasil kerja mesin. Ya gitu. Lalu untuk di sebelah kanannya atau hasil prediksi Cummins-nya itu eh, warna titiknya itu ditentukan oleh label klaster yang dihasilkan oleh Fit Directed Predict ya, Fit Predict atau Fit Predict. Nah, selain itu tuh ditambahkan setroid atau bintang hitam. Nah, kayak gini, bintang hitam yang dimana untuk menunjukkan pusat dari setiap kelompok yang dibentuk oleh algoritmanya. Oke, untuk analisis perbandingannya itu kayak dua grafik ini itu bisa melakukan observasi kritis yang dimana ada akurasi dan irisan data. Nah, akurasi itu kayak apakah area warna pada grafik kanan ini mirip dengan area warna pada grafik kirinya. Lalu di irisan datanya tuh kayak jika ada titik yang di grafik berwarna ungu tapi di grafik kanan masuk ke klaster oranye itu berarti secara karakteristik fisik penguin lebih mirip dengan kelompok orange. Nah, jadi kayak gitu. Lalu ada perbandingannya itu ada di kekuatan fiturnya kayak kita bisa melihat pasangan atribut mana. Nah, yang paling jelas tuh kayak memisahkan ketiga spesiesnya itu. Oke, oke. Terakhir ini di sini nih masuk ke dalam output otomatis. Nah, sama seperti kode sebelumnya, di hasil perbandingan untuk setiap pasangan atributnya akan disimpan secara otomatis yang sangat berguna jika kamu tuh
Oh, jika kita ini ingin menunjukkan keberhasilan modelnya dalam laporan tugas akhir ini, itu, itu hasilnya seperti ini. Oke, terakhir nomor 7. Untuk soalnya seperti ini. Lalu untuk hasil pertandingan saya seperti habis ini runnya. Ini seperti ini. Oke, oke, oke. Ya, di sini ini masuk ke dalam struktur grid atau subplots, yang dimana kode ini membuat sebuah tabel grafik raksasa dengan dua kategori. Yang pertama tuh ada 4 baris, lalu ada 3 kolom. Nah, baris ini itu mewakili setiap kombinasi dengan pasangan atribut kayak misal panjang paruh versus berat badan, tidak gitu. Lalu di kolomnya tuh mewakili variasi jumlah klaster K2, terus K3, ya sampai gitu dah. Pokok totalnya tuh ada 12 grafik yang dihasilkan dalam satu kanvas gitu. Oke, nah udah ya. Nah di sini deh. Nah di sini ini adalah bagian paling penting secara saintifik, yang dimana selain melihat visualnya, kita bisa melihat kode ini menghitung Silhouette score-nya. Nah, di sini memiliki fungsi rentang dan interpretasi. Nah, fungsinya itu untuk mengukur seberapa mirip sebuah titik data dengan kelompoknya sendiri dibandingkan dengan kelompok lain. Lalu untuk rentangnya itu -1 hingga 1, berarti pengelompokannya itu semakin sempurna. Lalu kalau interpretasinya itu kita bisa melihat di judul tiap grafiknya, misal kayak SEAL sama dengan 0,540, itu yang bisa artinya kan nilai tertinggi menunjukkan jumlah K-nya itu paling ideal secara matematis untuk pasangan atributnya itu. Tidak gitu. Hmm. Nah, di sini juga ada proses looping ganda, yang dimana menggunakan 2 lapis perulangan. Nah, di sini ada loop luar, atau row, terus ada apa namanya loop dalam atau pull. Nah, di sini yang row-nya tuh berjalan melewati 4 pasangan atribut di variable pairs. Lalu di loop dalamnya tuh berjalan melewati 3 eksperimen 3 KS-nya. Nah, di setiap perpotongan ini kayak algoritma Cambridge ini dijalankan perulangan dari nol Pak, gitu. Lalu untuk detail visualisasinya itu ada 3 juga, kayak titik data, lalu sentroid, lalu normalisasi sumbu. Nah, untuk manajemen Python, nah ini. Oh, kok Python sih, manajemen layout. Nah, di sini nih bertujuan ya agar grafiknya tuh nggak berantakan dan sesuai teks lah, penuh teks lah kan gitu. Dan label nama atributnya itu hanya diletakkan di sisi paling kirinya di kolom pertama, yang dimana gambar ini tetap bersih namun tetap informatif juga. Jadi kayak gitu. Baik, hanya itu saja yang bisa saya jelaskan dari kepahaman saya. Untuk jika ada penyalahan kata dalam penyebutan saya atau kurang dari penyampaian saya, mohon maaf. Sekian dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.